Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar bahasa Indonesia untuk kelas 9. Silakan bukunya dibuka halaman bab 3 halaman 52. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, tetap semangat untuk belajar walaupun belajar di rumah. Ya, silakan bukunya Ibu ingatkan kembali halaman 52. Kita akan membahas bab 3 tentang menyusun cerita pendek. Pada bab 3 ini kita akan membahas 6 unsur. Yang pertama, pengertian cerita pendek. Yang kedua, ciri-ciri cerita pendek. Yang ketiga, unsur intrinsik dan ekstrinsik teks cerpen. Yang keempat, struktur teks cerpen. Yang kelima, aspek kebahasaan cerpen. Dan yang keenam, menyimpulkan unsur-unsur cerpen. Berikutnya, sebelum kita menginjak ke pengertian cerita pendek, perlu Ibu ingatkan kembali bahwa dalam bahasa Indonesia, bentuk sastra itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama bentuk puisi, yang kedua bentuk prosa, dan yang ketiga bentuk drama. Jadi cerpen di sini termasuk bentuk prosa, ya. Cerita pendek atau cerpen adalah bentuk prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya yang terpenting dan yang paling menarik. Dalam cerpen, konflik atau pertikaian tidak menyebabkan perubahan nasib tokoh. Jadi bentuk prosa baru yang ceritanya hanya sekelumit, hanya sedikit saja, dan tidak mengubah, tidak menyebabkan perubahan nasib tokohnya. Jadi hanya pada suatu, misalnya hanya pada suatu waktu, ya, hanya satu peristiwa yang dimana peristiwa itu sangat menarik dan sangat berkesan. Berikutnya, ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, cerita ditulis pendek dengan jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Artinya, cerita yang tidak panjang habis dibaca dalam sekali duduk. Tadi Ibu sampaikan pada pengertian cerita pendek, bahwa cerita pendek di sini hanya menampilkan satu peristiwa atau hanya peristiwanya itu singkat. Jadi, diibaratkan dalam sekali duduk selesai dan kita paham ceritanya. Yang kedua, ide cerpen dapat berasal dari pengalaman pribadi atau orang lain. Jadi, pengalaman yang sangat berkesan, pengalaman yang sangat menarik, ya, bisa ditulis dalam cerpen. Atau pengalaman orang lain juga bisa kita buatkan dalam cerpen. Yang ketiga, ciri yang ketiga, cerita tidak melukiskan seluruh kehidupan tokoh, hanya mengangkat cerita yang sangat berkesan. Jadi tidak semua atau tidak seluruh kehidupan tokoh diceritakan di sini. Misalnya dari anak-anak, dewasa, kemudian tua, meninggal, dan seterusnya tidak. Di sini hanya sedikit saja. Misalnya ketika remaja. Ketika remaja kita batasi ketika dia duduk di sekolah menengah tingkat pertama. Ceritanya tentang itu. Kenalan misalnya dengan seorang bapak penjual kerupuk yang selalu keliling di sekolahnya atau di sekeliling rumahnya. Dia kenalan dengan seorang bapak yang ternyata bapak itu adalah pensiunan tentara yang ditinggal oleh anak-anaknya, misalnya seperti itu. Jadi hanya singkat, tidak seluruh kehidupan tokoh itu dimunculkan, tidak hanya sekelumit ceritanya. Yang keempat, menceritakan suatu kejadian tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib tokoh. Karena ceritanya hanya sedikit atau hanya sekelumit, tidak akan merubah nasib tokoh. Misalnya nasibnya dari orang yang tidak mampu menjadi mampu atau menjadi orang yang sukses, tidak sampai seperti itu. Jadi hanya sedikit aja. Misalnya perjalanan dari kota yang satu ke kota yang lain, dia di situ naik bus, kemudian ketemu dengan seorang laki-laki yang ternyata seorang laki-laki masih saudara dia dan sebagainya. Hanya sedikit aja ceritanya. Yang kelima, memiliki alur tunggal, maju atau lurus. Jadi biasanya alurnya lurus.
tidak flashback ke belakang, tidak. Misalnya dari perjalanan dari kota A ke kota B, kemudian menunggu bus lama, naik bus di situ duduk di sampingnya ada seorang nenek tua dan sebagainya. Hanya seperti itu. Berikutnya, penokohannya sangat sederhana dan sangat singkat. Karena ceritanya pun singkat, penokohannya juga hanya sekilas. Misalnya seorang gadis yang duduk di sekolah menengah pertama, atau seorang gadis yang cerdas, dan lain sebagainya. Yang terakhir, meninggalkan kesan yang mendalam bagi pembaca. Jadi tadi cerita yang sangat menarik atau cerita yang sangat berkesan. Jadi ketika pembaca membaca, dia akan merasa berkesan suatu peristiwa yang sangat istimewa sehingga menimbulkan kesan dari pembaca. Berikutnya, unsur intrinsik atau unsur ekstrinsik. Jadi prosa, baik itu novel maupun cerpen, dibangun oleh unsur yang disebut dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik yang pertama, in berarti di dalam, ya. Unsur intrinsik berarti unsur-unsur yang terdapat di dalam diri karya sastra itu sendiri. Jadi yang harus ada dalam cerita pendek itu apa saja di dalamnya. Ibu ilustrasikan seperti misalnya sebuah bolu, kue bolu. Kue bolu itu terdiri dari apa sih di dalamnya? Bahan-bahannya misalnya ada terigu, kemudian ada gula pasir, ya, kemudian ada menteganya, kemudian ada vanilinya, dan lain sebagainya. Apabila salah satu unsur itu Ibu hilangkan, tidak bisa disebut atau tidak bisa menjadi sebuah bolu. Demikian juga dengan misalnya gorengan bakwan. Ya, dikatakan bakwan apabila di dalamnya ada unsur apa? Ada terigunya, ada sayurnya, ada airnya yang untuk mencairkannya, penyedap rasanya, ya. Apabila salah satu unsur itu Ibu hilangkan, akan mengurangi keutuhan dari bakwan itu sendiri. Ya. Demikian juga dengan cerpen. Di dalam cerpen itu harus ada apa? Yang pertama, tema. Harus ada tema atau pokok persoalan atau permasalahan, ya. Yang sering keliru di sini, anak-anak tema itu sering disamakan dengan judul. Tema berbeda dengan judul, ya. Tema itu sifatnya cakupannya lebih luas, ya. Kalau judul itu mewakili tema. Misalnya Ibu berikan temanya tentang kebersihan. Nah, kemudian kita ambil judul misalnya kelasku yang bersih. Nah, jadi temanya kebersihan, judulnya kelasku yang bersih. Nah, misalnya tema tentang nasionalisme. Nah, misalnya kita ambil judul misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi sebelum belajar dimulai. Nah, itu seperti itu. Jadi tema itu lebih luas cakupannya, kemudian judul itu mewakili tema. Ya. Unsur yang kedua, tokoh atau perwatakan. Ya, dalam sebuah cerpen harus ada tokohnya. Ya, tokoh itu mempunyai watak masing-masing. Tidak sama antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Nah, untuk menyampaikan watak tokoh ada dua cara, dengan secara langsung atau dengan secara tidak langsung. Kalau secara langsung misalnya pengarang langsung menyampaikan bahwa tokoh Nana baik, tokoh Budi baik, dan seterusnya. Kalau secara tidak langsung misalnya bisa lewat cara berbicara, sikap dia, cara berpakaiannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, alur atau plot. Jadi alur atau plot itu sering disebut dengan rangkaian peristiwa, ya. Rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita yang menarik. Jadi dalam sebuah cerita itu tidak hanya terdiri dari satu peristiwa selesai, tidak. Biasanya 1-2 peristiwa yang saling berkaitan, yang saling berhubungan, yang nanti akan menimbulkan sebab akibat. Kemudian unsur yang keempat yaitu latar atau setting. Dalam sebuah cerita harus ada waktunya kapan. Ya, waktunya kapan.
mengambil tempat di mana, suasananya bagaimana, dan seterusnya. Yang kelima, gaya bahasa. Biasanya dalam cerita itu menggunakan gaya bahasa yang menarik ya, sehingga nanti pembaca merasa tertarik, merasa terhibur, sehingga dia merasa penasaran. Pembaca merasa penasaran yang akan mengulang atau melanjutkan membacanya, sehingga nanti bisa menarik kesimpulan, oh ceritanya seperti ini. Jadi menggunakan gaya bahasa tersendiri. Kemudian unsur yang keenam, sudut pandang atau sering disebut dengan point of view. Nah, di sini apa sih sudut pandang? Yaitu kedudukan pengarang sebagai apa dalam cerita tersebut. Ada dua macam sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama apabila dalam cerita itu menggunakan kata ganti aku, saya. Jadi di sini pengarang seakan-akan yang mengalami peristiwa dalam cerita tersebut. Di sinilah pengarang bercerita. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Biasanya dalam cerita tersebut menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama orang. Jadi kedudukan pengarang di sini hanya sekedar menceritakan siapa, dia, ia, atau Budi, atau Soleh, atau Siti, dan sebagainya. Yang terakhir, amanat. Dalam sebuah cerita harus ada amanatnya. Jadi biasanya amanat itu tidak disampaikan secara langsung dalam cerita itu. Biasanya setelah kita menyelesaikan bacaannya, menyelesaikan ceritanya itu, kita bisa mengambil, pesan atau kesan yang diambil dari cerita ini seperti ini. Misalnya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, kita harus selalu berhati-hati dalam kehidupan ini, tidak boleh ceroboh dan sebagainya. Itu biasanya bisa diambil setelah selesai kita membaca sebuah cerpen atau sebuah cerita ya. Jadi ada 7 unsur intrinsik ya yang harus kita pahami: tema, tokoh, alur, latar, setting, gaya bahasa, sudut pandang, dan amat. Apabila 7 unsur ini Ibu kurangi salah satu, misalnya tema, bukan disebut lagi sebagai cerpen. Nah, itulah. Jadi intrinsik itu yaitu unsur pembangun yang harus ada dalam cerita pendek. Kemudian yang seterusnya, unsur ekstrinsik X, berarti di luar dari unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar cerita pendek. Terdapat 3 hal utama dalam unsur intrinsik. Biasanya unsur ekstrinsik itu yang mempengaruhi cerita. Ya, misalnya ada 3 hal unsur ekstrinsik. 1, latar belakang masyarakat. Dalam sebuah cerita itu latar belakang masyarakatnya mengambil apa? Misalnya dalam segi sosial, ekonomi, ideologi. Misalnya Ibu ambil contohkan sosial. Misalnya di dalam cerita itu ada masyarakat yang mempunyai ciri khusus, sering gotong royong, kemudian membantu satu sama lain, kemudian bekerja sama, dan seterusnya. Itu berarti sosial. Kemudian ekonomi, mengambil masyarakat kota yang tingkat ekonominya tinggi. Nah, ekonomi, itu di latar belakang masyarakat, bisa seperti itu contohnya. Yang kedua, latar belakang pengarang. Seorang pengarang berpengaruh besar dalam gaya berceritanya. Misalnya dia seorang psikolog. Biasanya jadi ceritanya itu berhubungan dengan masalah kejiwaan, nah, seperti itu. Kemudian aliran sastra, misalnya pengarang itu mempunyai latar belakang sastra yang dia tekuni, yaitu tentang misalnya horor, akan berpengaruh dalam hasil karyanya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Bisa juga seperti itu, misalnya seperti tadi sosial, moral. Nah, setelah kita membaca itu nanti misalnya menampilkan dalam cerita itu ada segi moral. Ya, segi moral, misalnya masyarakat yang agamanya kuat, ya, yang selalu menjunjung tinggi moralitas, ya. Kemudian bisa juga dalam cerita itu menjunjung tinggi budaya yang sangat diistimewakan. Misalnya ada upacara ngaben, itu kan dari sisi budaya. Kemudian nilai agama, dalam sebuah masyarakat menceritakan tentang bagaimana penduduk di situ yang sangat kuat agamanya.
menceritakan tentang bagaimana masyarakat itu sangat kuat agamanya. Nah, itu dulu yang Ibu sampaikan, baru 3 hal, pengertian, ciri-ciri, unsur pembangun, cerita pendek. Nah, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan yang kali ini akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang masih berhubungan dengan unsur intrinsik, berhubungan dengan cerita pendek ya. Nanti pertemuan yang akan datang masih kita lanjutkan untuk bab 3. Kembali lagi silakan untuk tentang cerita pendek kamu buka halaman 52 bukunya untuk membantu dalam belajar mandiri ya. Di situ banyak contoh-contoh cerita pendek, bisa kamu nanti memahaminya. Demikian yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.